الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Masih di bab wasiat bagi wanita bagian yang kedua. Kemarin sudah dijelaskan bahwa Allah Ta'ala berfirman, orang yang mempunyai istri lebih dari satu diperintahkan untuk bersikap adil kepada istri-istrinya. Hanya saja adil ini yang bisa dilakukan oleh suami yang memiliki istri lebih dari satu, itu biasanya adil yang berhubungan dengan waktu saja. Waktu gilirnya saja, lama dan sebentarnya waktu gilir, itu saja yang bisa. Manusia tidak bisa berlaku adil 100% soal perasaan. Soal cinta, tidak bisa itu. Walaupun ngomongnya adil saya, walaupun dalam urusan cinta, bohong itu, bohong. Karena di sini Al-Quran sudah menjelaskan bahwa manusia tidak bisa bersikap adil ketika berhubungan dengan perasaan atau cinta. Jadi kalau sudah tua, pasti biasanya cintanya berkurang. Lebih suka yang muda ini. Tapi keadilan harus dilaksanakan soal waktu. Kalau sehari ya sehari semua. Kalau 2 hari 2 hari semua. Kalau punya istri 4, 1 hari edang ya, 3 harinya nganggur ya, ada di gerdu tidurnya atau di masjid atau di musala. Sekarang hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira. Istausu bermakna istaf'ala bermakna if'al. Berwasiatlah baik terhadap wanita. Karena apa kita ini diperintahkan untuk berwasiat baik kepada wanita? Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Jadi wanita-wanita yang ada di dunia ini adalah diciptakan dari tulang rusuk. Kalau sudah menjadi istri, nah itu berarti tulang rusuknya kembali. Pertanyaannya sekarang begini, wanita sekarang lebih banyak daripada laki-laki. Ini tulang rusuknya siapa aja ini yang tercecer ini ya. Apalagi nanti kalau sudah kiamat itu wanita 50 banding 1 laki-laki. Zaman sekarang wanita lebih mengejar laki-laki daripada laki-laki mengejar wanita. Dulu kalau saya masih kecil, karena jumlahnya laki-laki ini ya mungkin sama ya dengan perempuan, sama-sama banyak, sama-sama 1 lawan 1, mungkin begitu. Jadi yang laki-laki yang ngejar-ngejar wanita. Sekarang terbalik, wanita yang ngejar-ngejar laki-laki. Sampai-sampai di televisi itu ada acara, itu kan laki-laki 1 dipamerkan kepada banyak wanita. Kemudian wanita itu suruh menampilkan keahliannya, kehebatannya. Nanti laki-laki 1 itu akan memilih di antara berapa itu, ada mungkin 15 wanita. Ini sudah menunjukkan tanda-tandanya begitu. Wa inna awajama fid dil'i wa inna awajama fid dil'i a'lahu. Sedangkan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atas. Jadi tulang rusuk yang paling bengkok bagian atas. Iya memang ya.
karena yang atas itu mengecil. Jadi bawah agak benggang, agak lebar, kemudian yang atas adalah makin kecil. Nah, di sarahnya dijelaskan apa maksudnya kok yang paling atas wanita itu terbuat dari tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atas. Di sarahnya dijelaskan itu wanita yang paling banyak bengkoknya adalah lidahnya, lisannya. Kalau ngomong sering bengkok, sering ngomong tidak benar, bohong, ngerasani, kemudian mencaci orang, mencaci makanan. Dia tidak terasa itu, padahal itu dosa ya, dosa. Mencaci minuman, orang enak, apalagi lagi ngumpul hajatan ya, hajatan kasih makan prasmanan, itu ya masakannya itu kurang asin dikit. Yang satunya bilang, iya baksonya kurang asin. Itu lagi esnya itu, es kopiornya itu terlalu banyak gulanya, terlalu manis. Macam-macam. Hal-hal sepele itu kalau bagi wanita dibahas menjadi pembahasan yang menarik. Ada orang cerai juga begitu, dibahas itu. Ada orang yang kecelakaan juga dibahas oleh wanita. Makanya di sini dijelaskan wanita terbuat dari tulang rusuk dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atas. Ini secara apa ya, kinaya. Kalau yang sebenarnya adalah mulut wanita itu lebih banyak bengkoknya. Ngomong itu kadang pindah-pindah, ketemu sana ngomong A, ketemu sini ngomong B, karena mencari perhatian. Fa in zahabta tuqimuhu kasartahu, barang siapa, nah, kalau kamu meluruskannya dengan cara keras, meluruskan wanita dengan cara keras atau meluruskan rusuk dengan cara keras, kasartahu, maka akan patah. Jadi meluruskan wanita itu ibaratnya meluruskan rusuk. Kalau keras caranya maka patah. Jadi kalau mengajari wanita cara meluruskannya itu pelan-pelan, ngomongnya pelan-pelan. Ini bagian dari cara meluruskan wanita yang sedang bengkok. Bukan tangannya yang bengkok ya, ini wataknya yang bengkok ya. Wataknya bengkok ke kanan, ke kiri, kayak umpamanya suaminya bekerja, kadang istrinya dikerjain sama orang lain. Ini bengkok, berarti ini sudah bengkok, sudah menerima orang laki-laki lain ketika dalam kondisi istrinya orang yang resmi. Ini bengkok. Ya perlu diluruskan. Kalau diluruskan secara keras maka patah ya. Patah ini artinya cerai ya, cerai. Wa in taraktahu lam yazal a'waja. Kalau dibiarkan gak dinasihati, wataknya wanita terutama lisannya ini yang sering bengkok, ngomong sering tidak benar, maka akan terus bengkok, maka akan terus wanita itu wataknya tidak benar. Jadi seperti layang-layang ya, kadang ditarik, kadang diulur, kadang ditarik, kadang diulur. Wanita juga begitu, kadang dibiarkan. Nah, ini ketika baik-baik saja ya dibiarkan, ketika lagi bengkok ya ditarik, diberi nasihat. Fastausu bin nisa'i muttafaqun alaih, maka berwasiatlah baik kepada wanita-wanita. Jadi kita ini sebagai wanita jangan kemudian marah atau melawan kepada suaminya ketika dinasihati. Ini perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kalau dinasihati itu melawan, ada apa-apa ini, ada apa-apa. Dek, kamu jangan keluar rumah dek, tidak baik. Tetap keluar, melawan. Ini ada apa-apa ini, ada apa-apa. Mungkin punya pil pria idaman lain. Kalau laki-laki biasanya kalau sudah ada harmonis dalam keluarga bisa jadi punya wanita idaman lain. Ada cerita ini hubungan keluarga juga. Ada cerita si istri ini suka menolak ketika diajak hubungan oleh suaminya.
Ketika ngajak pertama istilahnya isi pulsa. Isi pulsa. Kalau ngajak sama istrinya ngajaknya isi pulsa. Dek isi pulsa yuk. Nah, maksudnya itu adalah mengajak hubungan. Istrinya menjawab, sinyal lagi lemah. Nah, sinyal lagi lemah, menolak. Sama-sama halusnya, hanya orang berdua ini yang tahu, anaknya tidak tahu. Kemudian keesokan harinya suaminya ngajak lagi, dek isi pulsa yuk. Jawabnya si istri karena pulang kerja baterainya masih lemah. Menolak lagi nih. Ketiga kalinya, hari ketiga suaminya ngajak lagi, dek isi pulsa yuk. Jawabannya si istri karena lagi haid ya. Lagi error HP-nya mas. Setelah selesai 3 hari ditolak terus. Nah, haidnya selesai juga. Istri ngajak duluan. Mas isi pulsa mas. Jawabannya suami, maaf dek saya sudah ganti kartu. Nah, kata-kata sudah ganti kartu ini menunjukkan si laki-laki sudah punya wanita idaman lain. Nah, ini yang tidak dianjurkan, bahkan dilarang oleh agama. Kalau memang nikahnya itu sah ya tidak apa-apa. Tapi kalau wanita idaman lain itu selingkuhan, wah ini lebih berbahaya. Makanya di sini saling menasihati, terutama suaminya kepada istrinya. Hadis yang kedua, wa an Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu annahu sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan bagi kaum laki-laki ini. Jangan seenaknya sendiri, jangan sok jago, kemudian melakukan apa saja sesuai keinginannya. Yakhtubu wa zakarun naqah walladhi aqaraha. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad ini berpidato dan menyebutkan ontanya Nabi Soleh. Menyebutkan ontanya Nabi Soleh ini dan juga menceritakan tentang orang yang zalim terhadap ontanya Nabi Soleh kemudian dibunuhnya. Idzim ba'atha ashqaha im ba'atha laha rajulun azizun arimun maniun fi rahtih. Jadi orang yang membunuh ontanya Nabi Soleh yang sudah memberikan susu secara gratis. Jadi ontanya Nabi Soleh ini keluar dari batu besar, bukan keluar dari onta Anda, keluar dari batu besar. Kemudian ini sebagai mukjizat mengeluarkan susu, siapa saja boleh meminumnya dari onta tersebut. Nah, kemudian ada orang yang iri, ingin ngerusak mukjizat ini. Dibunuhlah si onta itu oleh laki-laki yang kejam, yang banyak melakukan kejahatan di golongannya. Jadi memang dibayar ya untuk membunuh onta itu. Ini istilah ya. Kemudian summa zakaran nisaa fawa'adha fihinna faqala ya midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldal abdi fal'allahu yudaji'uha min akhir yaumihi. Nah, kemudian Rasulullah menyebutkan tentang wanita. Rasulullah memberi nasihat dan bercerita begini, ada orang laki-laki di antara kalian ini suka memukul istrinya. Setelah memukul istrinya, dia kadang-kadang mengerjakannya. Elakonen artinya diajak hubungan suami istri. Nah, Rasulullah bercerita begini ini, para sahabat itu tertawa ya. Tertawa wa'adhahum fi dhahikihim min ad-dartati wa qala lam yadhak ahadukum bima yaf'al. Muttafaqun alaih. Jadi ketika Rasulullah bercerita ada orang laki-laki itu sering memukul istrinya, kemudian setelah dipukul dikerjakan ya. Elakonen maksudnya diajak kumpul tidur. Nah, sahabat tertawa, kok heran ya, habis dipukuli kemudian diajak untuk berhubungan badan. Nah, sahabat tertawa, kemudian Rasulullah mengatakan, jangan tertawa, ini serius ini. Jangan tertawa soal ini. Ini serius, jangan memukul wanita kalau memang masih mau dipakai. Ya. Jadi juga seperti yang di onta itu, ontanya Nabi Soleh kan diambil susunya. Diambil susunya kok sudah
memberikan banyak manfaat kok masih dibunuh. Ini namanya orang-orang yang jahat, yang tidak benar. Suami yang suka mukul istrinya tapi masih dipakai ya. Ini suami yang mungkin kelainan apa ya? Kelainan mental apa kelainan jiwa ya. Jadi begini, orang-orang kalau masih istrinya dipakai, masih dijadikan istrinya, apalagi berhubungan intim, tidak usah pakai kasar-kasar, apalagi sampai mukul-mukul, itu tidak boleh ya. Tidak boleh, nyuruh-nyuruh pun kalau berlebihan, sepertinya istrinya sudah tidak sanggup, capek, payah, nah, suami harus ngalah, jangan nyuruh terus. Ya namanya diskriminasi ya kalau bahasa sekarang, kalau bahasa kitabnya ya zolim ya. Sudah tidak sanggup istrinya dipaksa, masak, gendong anak, cuci piring, bersih-bersih, nyapu, wes dan lain sebagainya. Itu sebenarnya penyiksaan secara perlahan-lahan. Ini bagi kaum suami jangan begitu karena Rasulullah tidak mengajarkan bersikap seperti itu kepada istri-istri kita. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.